A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi yakni pengelompokan media. Adapun pokok pembahasan pada hari ini, yang pertama kita akan mengetahui apa itu klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua kita akan mengetahui berapa jumlah pengelompokan media dalam pembelajaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir pada pokok pembahasan hari ini yakni kita akan mengetahui seperti apa karakteristik media pembelajaran. Bagian A, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Bagian B, jumlah pengelompokan dalam media pembelajaran. Yang pertama, ada pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja. Contohnya grafik, foto, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua, ada media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Contohnya model, bola, kotak, meja, mobil, rumah, gunung, dan alam semesta. Yang ketiga ada media pandang diam, yaitu media menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak atau statis pada layar. Contohnya tulisan, gambar binatang atau gambar alam semesta yang proyeksikan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada media pandang gerak. Media menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film atau video recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar monitor. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Yang pertama, ada media visual adalah media mengandalkan indera penglihatan. Contohnya foto, ilustrasi, film bingkai, grafik, bagan, peta, dan gambar proyeksi bergerak. Yang kedua, ada media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Di antaranya radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir pada pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya yakni media audio visual. Merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar seperti gambar bersuara atau film TV dan lain-lain. Yang ketiga ada pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal berupa kata-kata lisan yang diucapkan atau pembelajar termasuk di dalam media. Yang kedua, ada pengalaman melalui media nyata berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengalaman melalui media tiruan berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan, yaitu yang pertama
Ada kelas atau laboratorium elektronik seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium IPS, serta laboratorium sumber belajar. Yang kedua, media auto instruktif seperti media periksa dan pendengar individual, buku pengajaran terprogram, mesin pengajaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kotak unik pengajaran, yaitu suatu unik pengajaran yang dilengkapi dengan buku teks atau buku pengajaran. Lanjut yang kelima, berdasarkan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, media tradisional atau konvensional, misalnya peta, ritato atau simbol-simbol grafis. Gradation Gradation gambar berseri. Yang kedua, media modern atau kompleks, seperti komputer diintegrasikan dengan media-media elektronik lainnya. Bagian C, karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Yang kedua, ada media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana. Yang ketiga, multimedia. Multimedia merupakan penggabungan dua kata, yakni multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media bentuk jamaknya berarti medium. Jadi multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, senigrafi, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui hardware komputer. Dan yang keempat, media visual proyeksi. Media visual proyeksi dapat dibuat dari kreasi hasil pemotretan menggunakan kamera dan hasil kreasi tanpa kamera, melainkan menggunakan program aplikasi yang tersedia dalam berbagai macam, seperti PowerPoint dan lain-lain. Yang kelima, media audio adalah berupa pesan disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif atau verbal dan non-verbal yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Media audio meliputi media radio atau media alat perekam. Yang keenam atau yang terakhir, media audio visual. Media ini dapat menampilkan unsur gambar, visual, dan suara atau audio secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa jenis media pembelajaran itu media visual, media audio visual, dan multimedia. Dan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisik, unsur pokoknya, pengalaman belajar, dan berdasarkan penggunaan serta karakteristik media pembelajaran, yaitu media visual, media audio visual, dan multimedia. Saran, sebagai calon guru kita seharusnya dapat memanfaatkan, memahami, dan mampu menggunakan media yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus bisa memilih media pembelajaran apa saja cocok untuk digunakan pada saat proses belajar berlangsung, sehingga dalam menyampaikan materi atau informasi dapat dengan mudah tersampaikan. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.